Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Adil Digo Abdillah. First of all, I would like to say sorry for the inconvenience because I'm on the way to delegating Faculty of Economics in the European Invention Exhibition Forum in the Romania. And now I will present to you about the European culture. This is a group assignment with the member of Anima Firoh, Amelia Adin Syahrani, Adil Digo Abdillah, me, and Dava Ifki Maulana. Jadi klaster global yang ada soal Eropa ini tuh tidak hanya membedakan dan mempersamakan dari sisi budaya, tapi juga merupakan hasil dari budaya itu sendiri, karena budaya pasti memiliki dampak terhadap banyak determinan. Kemudian di sini memang Rusia dan Turki itu dimasukkan ke dalam Eropa karena memiliki banyak sejarah panjang soal historis. Nanti juga akan saya tampilkan bagaimana peta Eropa dari Uni Eropa dan yang ada dari zaman dahulu. Oke, jadi bisa kalian lihat yang di kiri ini adalah peta Eropa dari tahun 6 sebelum Masehi ya, before century. Dan yang di kanannya adalah peta Uni Eropa ya, yang terbaru setelah Inggris keluar. Jadi memang Eropa ini memiliki banyak definisi dan perbedaan karena ada kerjasama negara Eropa, ada benua Eropa, juga Eropa yang dari dulu yang seperti di peta itu yang ada sebagian dari Rusia dan Turki masuk. Jadi memang tidak bisa kita mendefinisikan suatu hal menggunakan satu teori saja, tapi tergantung bagaimana kita memilihnya dan kita berikan penegasan, kita ingin menjelaskan dari sisi yang mana. Eropa ini pada dasarnya merupakan suatu komunitas yang tidak hanya berbasis pada ras, kemudian bahasa, tapi juga memiliki sejarah-sejarah. Karena seperti yang kita tahu, negara Uni Eropa itu juga memiliki banyak sekali budaya, banyak sekali bahasa, dan motonya juga mirip dengan moto Indonesia, yaitu Unity in Diversity atau Bhinneka Tunggal Ika. Dan perkembangan yang paling akhir, paling terkini dan paling terkenal tentu saja European Union atau Uni Eropa, yaitu adanya suatu pasar bebas di Eropa yang bisa membuat adanya kebebasan perbelanjaan, pergerakan, dan lain sebagainya, karena itu juga memiliki kaitan dari ekonomi, sosiokultural, dan juga politik. Kemudian EU ini juga memiliki landasan dari Perang Dunia Kedua ya, dari yang tadinya para negara itu berperang kemudian digabungkan, makanya tadi sangat tepat ya, ada Unity in Diversity. Kemudian ini ada juga peta yang membedakan klaster dari negara-negara di dunia ini kepada klaster yang ada di globe, dan yang di kiri yang ditandai hijau ini adalah klaster Eropa yang memiliki 5 sendiri. Memang kebanyakan memiliki kecenderungan ke barat ya, tapi juga ada satu yaitu Eastern Europe yang masuk ke budaya timur. Jadi apa sih yang bisa membedakan antara klaster barat dan klaster timur? Pada umumnya untuk klaster barat itu memiliki power distance yang lebih rendah. Power distance itu adalah the degree in which people with less power accept and expect the power is distributed unequally. Jadi apabila suatu negara itu memiliki power distance yang rendah, negara itu akan memiliki hubungan atasan dan bawahan yang lebih erat karena lebih santai dan tidak berlibat. Istilahnya bisa sangat efisien karena kita berbicara tidak perlu panjang lebar karena merasa tidak enak. Ini juga ada kaitannya dengan cara komunikasi secara low context dan high context. Jadi biasanya negara barat akan memiliki kecenderungan low context atau straight to the point, sedangkan negara dengan power distance tinggi ada kemungkinan untuk memiliki komunikasi yang high context, atau mereka akan menggunakan kata-kata yang sangat panjang agar penjelasan mereka baik-baik saja. Kemudian untuk di individualisme, tentu saja di negara barat memiliki individualisme yang lebih tinggi, sedangkan di negara yang memiliki kecenderungan ke timur akan lebih erat, sehingga mereka lebih suka bergerombol atau bergrup. Dan biasanya soal kesetaraan gender memang di negara barat itu lebih baik, tapi bukan berarti semuanya akan sama rata ya, karena pada dasarnya ini hanya perkiraan, tapi tentu saja kita tidak mewakili seluruh individu, jadi hanya nilai yang sering muncul itu seperti itu. Kemudian untuk uncertainty avoidance, biasanya negara barat itu lebih rendah dan negara timur lebih tinggi. Kemudian untuk indulgence itu di negara timur akan lebih rendah, karena di negara timur itu menganggap
pemuasan diri sendiri itu tidak terlalu penting. Oke, cukup sekian, akan dilanjutkan oleh teman saya.